fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin qala ahkamul jabirati. تقدم الكلام على الجبيرة إجمالا وتقدم أنها الجبيرة معروفة وهي تجبير عضو المكسور وذلك بوضع شيء من الأخشاب عليه أو اللصوق أو غير ذلك والجراح هي التي ليس عليها جبيرة وقد نظم أحدهم حكم الجبيرة في بيتين فقال ولا تعد والستر قدر العلة وقدر الاستمساك مع طهارة وإن يزد عن قدرها فعد ومطلقا وهو بوجه ويد. Pembahasan kita adalah tentang tensoplas. Ya, tensoplas atau penutup luka. Plester, Hansaplast. Jadi judulnya diganti dengan itu dia. Oh ya, kata Bapak Ahmad ini apa? Iya, perban dilibet. Pembahasan tentang perban dilibet. Bagaimana hukumnya perban dilibet? Ini perban dilibet kalau misalnya dia punya luka, ya, dia punya luka, dan lukanya itu di muka dan di tangan, di anggota wajib untuk wudu. Anggota wajib untuk wudu itu muka, tangan, rambut dan kaki. Itu anggota wajib untuk diwudukan. Jadi kalau misalnya ada luka di sekitar muka atau di tangan, bagaimana nih hukumnya? Apakah perlu untuk dikasih Hansaplast atau Tensoplas atau apa namanya untuk ditutup dengan libetan tersebut? Taqaddama al-kalamu 'ala al-jabirati ijmalan. Pembahasan tentang Tensoplas itu sudah dibahas secara global. Pembahasan dari beberapa bulan yang lalu atau mungkin beberapa tahun yang lalu kita sudah membahas tentang luka yang ditensoplaskan. Bagaimana luka yang ditensoplaskan? Kalau misalnya luka yang ditensoplaskan itu bukan di daerah wajib wudu. Wajib wudu apa tadi saya katakan muka, tangan, rambut dan kaki. Kalau di lain itu nggak ada masalah. Misalnya di atas betis atau di daerah betis bawah sedikit, yang penting tidak di daerah mata kaki, nggak ada masalah. Atau misalnya di paha atau mungkin di punggung atau di badan, nggak ada masalah. Itu kan di luar kewajiban untuk anggota wudu yang diwudukan. Tapi ini lukanya di tempat yang wajib untuk diwudukan. Muka contohnya, gitu. Muka kan wajib untuk diwudukan nggak? Iya. Kemudian tangan wajib nggak untuk diwudukan? Gitu. Sampai di batasan lengan tangan lebih sedikit. Tapi kalau misalnya lukanya di luar lengan tangan, di atas lengan tangan, nggak ada masalah. Ini permasalahan kalau ada luka di tempat wajib wudu. Wa taqaddama annaha ay al-jabirata ma'rufatan. Dan sudah berlalu bahwa yang disebut dengan tensoplas atau tadi dikatakan Bapak Ahmad Yani sebagai apa namanya? Perban. Itu kan tahu kita apa sih yang disebut dengan perban? Gitu. Perban, ingat perban luka. Wa hiya tajbirul udwi al-maksuri, yaitu melipat anggota yang
hancur atau yang luka atau yang rusak. Anggota yang terluka kemudian diperban, itu namanya perban. Anggota luka yang kemudian diperban namanya perban. Nah, bagaimana nih tentang orang yang terluka kemudian dikasih perban? Tapi tadi ingat, perban kalau misalnya diberikan kepada anggota yang bukan wajib wudu nggak ada masalah. Ya, nggak jadi masalah. Ini jadi masalah kalau misalnya tuh perbannya itu ditaruh di anggota yang wajib diwudukan. Wadzalika biwad'i syai'in min al-akhyabi 'alaihi. Yaitu dia dengan meletakkan kayu. Kayu bisa jadi orang kena luka kemudian diperban dengan kayu. Mungkin enggak? Mungkin. Seperti orang patah tulang itu. Zaman-zaman dahulu itu dengan kayu diperban. Betul-betul dengan kayu gitu. Atau ada apa namanya gip atau apa namanya, walhasil kan bukan disebut dengan perban sebagaimana yang kita pahami. Walhasil segala sesuatu yang nutupin luka namanya perban. Walaupun itu terbuat dari kayu dan sebagainya, itu namanya tetap perban. Awil lusugi, atau seperti tensoplas tadi yang mudah untuk ditutup gitu. Rasgah, atau dalam istilah kita seperti tensoplas. Awil dzalika, atau lain seperti apa namanya, yang halus-halus itu namanya katun, ya kan? Dengan katun atau dengan perban, tali perban yang ada. Bagaimana nih? Wal jarah hiya allati laisa 'alaiha jabiratun. Wal jarah hiya allati laisa 'alaiha jabiratun. Sementara luka yang tidak ada di atasnya itu perban. Artinya itu lukanya ada di bawah perban. Bukan lukanya di atas perban. Kalau lukanya di atas perban, ya bagaimana kita naruhnya? Ada luka kemudian diperbani. Wa qad nazama ahadukum hukmal jabirati fi baitaini faqala. Sungguh salah seorang di antara mereka para ulama fikih menazamkan hukum perban dalam 2 bait ini. Jadi dalam 2 bait ini kita memahami hukum perban. Terjadinya perban kalau ada luka, ingat. Adanya perban kalau ada luka. Kalau misalnya nggak ada luka, ngapain pakai diperban? Ya, sesuatu hal yang mustahil, yang bisa ngabisin ngabisin harta dan sebagainya, nggak ada luka kemudian diperban. Pertama nih, wala tu'id wa satru gadul illati. Yang pertama, andaikan ada luka kemudian diperban, bagaimana hukumnya dia sholat? Pertama, dia tetap sholat tapi nggak perlu diiadahkan, nggak perlu diulang sholatnya. Sholatnya sah. Tapi dengan syarat perbannya itu menurut kadar penyakit, menurut kadar luka. Kalau misalnya luka kira-kira 3 cm, ya perbannya 3 cm sedikit. Jangan kalau misalnya ada luka 3 cm, kemudian perbannya 5 cm. Kebanyakan. Jadi kira-kira menurut kadar luka ditambahkan sedikit saja. Ditambahkan setengah senti atau mungkin 1 cm. Kanan dan kiri. Jadi kalau misalnya ada orang kena luka, ya perbannya jangan panjang-panjang. Gitu, bisa dipahami gak? Tapi itu pun pertama, kalau misalnya dia luka, kalau dia dalam keadaan berwudu, langsung diperban saja. Dan itu pun yang naruh perban ya laki-laki. Kalau dia adalah laki-laki. Kalau misalnya yang luka itu adalah perempuan, berarti yang ngasih perban adalah perempuan. Sekira-kira tidak batal wudu. Ada orang jatuh, luka tangannya, kemudian walaupun dia dalam keadaan berwudu, tapi yang meletakkan perban itu adalah yang ada di rumah sakit, suster kan laki-laki, perempuan, dipegang oleh dia, oleh sang perempuan, batal nggak wudunya? Batal. Nah kalau misalnya seperti ini kemudian diperban, maka orang yang diperban ketika dia sholat dengan perban tersebut,
wajib dia qadha salatnya. Selama dia diperban 2 bulan, ya berarti 2 bulan dia qadha salat. Bisa paham nggak jemaah? Jemaah bisa paham? Luka, ada orang kena luka, oh misalnya apa namanya kebeler dia, atau mungkin dia jatuh dari motor, salimna ya Allah, atau naik apa namanya terjatuh, atau naik pohon kemudian jatuh, atau mungkin apapun luka, dia lagi asik-asik jalan kemudian kena beling, naudzubillah min dzalik, salimna ya Allah, misal seperti itu. Kemudian dia selalu dalam keadaan wudhu, berarti lukanya masih tetap dalam keadaan wudhu, dia dibersihkan tuh, kemudian diperban. Merbaninnya itu jangan terlalu panjang. Sekira-kira tadi saya katakan lukanya 3 cm, berarti perbannya 3 cm setengah. Kan banyak kalau misalnya ada lukanya 3 cm, kemudian perbannya 5 cm. Atau bahkan 6 cm, kebanyakan. Nah kalau misalnya kira-kira tuh perbannya kebanyakan daripada luka yang ada, wajib qadha dia salat. Walaupun dia dalam keadaan berwudu, gitu. Wajib qadha dia. Kenapa? Karena perbannya melebihi dari luka dengan batasan yang tidak wajar. Bisa paham? Atau mungkin dia diperban dengan perban yang wajar. Dia punya luka 3 cm, kemudian perbannya 3 cm setengah, kan masih wajar. Tapi yang merbanin perempuan, sekira-kira bersentuhan antara yang mengobati dengan yang diobati, bersentuhan dia, batal akhirnya. Ketika dia dalam keadaan batal kemudian diperban, berarti kan tidak dalam keadaan bersuci, tidak dalam keadaan berwudu. Kemudian setelah itu dia wudu, ya enggak. Wajib untuk diiadah salatnya, wajib diqadha salatnya dengan model seperti itu. Karena ketika diperban dia sudah batal itu. Karena ketika diperban dia sudah batal, baru mulai diperban kentut misalnya, atau hal-hal yang mengeluarkan atau yang membatalkan wudhu, kencing misalnya, atau apapun yang membatalkan wudhu, kemudian baru diperban, ya nggak sah. Boleh diperban, tapi permasalahan sholatnya, ketika dia meninggalkan sholat atau dia sholat dengan perban tersebut, selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun dia sholat dengan perban tersebut, walaupun dengan berwudhu setelahnya, maka sholatnya wajib qadha. Sampai sini bisa paham? Bisa paham jemaah? Ini wajib paham jemaah, jangan pura-pura paham. Buat kita juga yang bisa jadi mungkin kita yang terluka, mungkin ada kena luka dan sebagainya, mungkin kita yang kena luka. Apakah kemudian kita kena luka kemudian kita tidak sholat? Dosa besar nanti pada akhirnya. Tapi ingat, lukanya di sini di tempat wajib wudu. Luka di tempat wajibnya wudu. Tapi kalau misalnya lukanya itu di luar wajib wudu, nggak ada masalah. Ingat, kalau luka di luar wajib wudu itu tidak ada masalah. Wa qadrul istimsaki ma' taharatin, dan perbannya itu menurut ukuran memakai di tempat yang luka, tapi dengan persyaratan dia sudah dalam keadaan berwudu. Misal dia berdarah, mukanya atau tangannya berdarah, luka dia. Sebelum diperban dia wudu dulu. Kemudian diperban. Misal di sini lukanya ada beberapa senti, lebihin sedikit. Sekira-kira tidak ada luka, tidak terkena lukanya, atau melebihi dari luka yang ada, jangan sampai copot atau jangan sampai lukanya terlihat. Kemudian masuk waktu sholat, ya udah sholat. Kan dia dalam keadaan berwudu. Andaikan dia batal wudunya, bagaimana wudunya dong? Tetap dia berwudu sebagaimana biasa, tapi giliran muka dia tayamum. Atau giliran tangan kena luka itu. Nah giliran tangan yang harusnya diwudukan dia tayamum. Bisa paham nggak nih? Dia tayamum. Habis tangan apa? Dong rambut. Habis rambut
kaki, kan selesai, udah nggak ada masalah. Dia sholat walaupun dengan keadaan luka yang ditambah, maka sholatnya nggak perlu diqadha. Selama dia luka dengan perban tersebut, karena dengan caranya yang benar, maka sholatnya tidak perlu diqadha. Sholat yang wajib diqadha kalau tidak mengikuti persyaratan perban. Kalau tidak mengikuti persyaratan perban atau diperban. Wa in yazid an qadriha fa'iddi. Kalau misalnya perbannya itu melebihi dari batasan yang ada. Tadi saya katakan lukanya 3 cm, tapi perbannya 5 cm. Ini banyak nih. Wajib juga kalau misalnya kita atau keluarga atau tetangga kita tahu ada orang luka, itu di perbannya jangan terlalu panjang. Menurut kira-kira kadar luka yang ada, lebihin sedikit. Menurut kadar luka yang ada, lebihin sedikit. Sekira-kira nanti ketika dia dalam keadaan sholat, dan sebelum diperban dia sudah dalam keadaan berwudu, bersuci. Soalnya permasalahan wajib qadha. Berapa banyak orang salah paham, luka, kemudian terluka, main perban aja, padahal dia tidak dalam keadaan berwudu. Ya udah wajib, berikutnya wajib ketika dia sholat wajib, qadha pula wajib. Kenapa? Ketika diperban tidak dalam keadaan berwudu, diperban tidak dalam keadaan berwudu, atau ketika diperban bukan sesama jenis. Laki ya harusnya laki biar tidak batal wudu, perempuan harusnya perempuan biar tidak batal wudu. Kalau misalnya tuh kira-kira di rumah sakit yang laki kemudian diperban oleh sang suster, batal wudunya. Kemudian diperban berarti tidak dalam keadaan bersuci. Nanti waktunya sholat wajib dia sholat, tapi ketika dia sembuh nanti wajib qadha sholatnya, karena ketika diperban tidak dalam keadaan bersuci, berwudu. Sampai sini bisa paham? Alhamdulillah. Wa mutlagan wa jadi, dan ini hukumnya mutlak. Kalau sekira-kira perbannya melebihi dari kapasitas luka, dari batasan luka melebihi banyak, dan atau ketika dalam keadaan diperban dia tidak dalam keadaan berwudu, mutlak wajib qadha salat. Walaupun salat ketika itu dia wajib untuk didirikan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, wajib dia salat. Tapi nanti ketika dia udah sembuh, dia wajib qadha salat. Seberapa lama dia dalam keadaan terluka dengan perban tersebut? Setahun, ya udah 1 tahun dia qadha salatnya. Bisa paham jamaah? Karena dia tidak mengikuti aturan syariat. Wa biwajhin wa yadi, dan ini terjadi kalau lukanya itu ada di muka dan tangan. Muka anggota wajib wudu gak? Wajib. Tangan anggota wajib wudu gak? Wajib. Gitu. Kan kita udah paham nih bahwa anggota yang wajib diwudukan muka, tangan, rambut dan kaki. Itu pun kaki ada batasannya. Sampai mana? Sampai mana? Sampai kaki, betul. Sampai mana? Sampai mata kaki. Bukan sampai betis. Sampai mata kaki. Kaki aja ada matanya. Kaki aja. Bang Idris, mana Bang Idris? Tidur. Gitu. Wabihada yattadihu anna lil jabirati arba'ata ahkam. Nah, baru jelas di sini bahwa perban itu ada 4 hukum. Ketika ini ada orang terluka dan ada luka kemudian diperban, berarti jelaslah dalam perban tersebut ada 4 hukum. Nah, kita belajar di sini. Hukumnya apa aja nih, wahai mu'allif? Yang pertama, i'adatu salati mutlaqan idza kanat fil wajhi awil yadaini. Wajib mengulangi salat mutlak kalau misalnya itu di tangan, di muka dan di tangan. Mutlak. Kalau misalnya itu lukanya ada di mana? Di muka dan di kedua tangan.
Yang kedua, i'adatu salati mutlaqan idza akhadhat min as-sahih ziyadatan ala qadri al-istimsak. Kemudian wajib mengulangi salat secara mutlak jika dia merbannya itu di tempat yang benar, yang tempat yang sehat, melebihi dari batasan yang ada. Lukanya 3 cm, kemudian diperban sampai 5 cm atau 6 cm, apalagi nanti wajib dia qadha salat walaupun dalam keadaan berwudu. Kenapa? Karena perbannya kepanjangan atau kelebaran. Yang ketiga, adamul i'adati idza lam ta'khudh min as-sahih syai'an. Yang ketiga, nggak perlu ngulang sholat kalau tidak diperban di tempat yang sehat atau yang di tempat yang tidak luka tidak diperban, itu nggak ada masalah. Jadi kalau tempat yang tidak luka, ya jangan diperban. Andaikan tempat yang sehat diperban juga dengan banyaknya, itu menjadi masalah. Jadi kalau misalnya tempat yang sehat, tempat yang tidak sakit, yang tidak ada lukanya, itu tidak diperban, berarti dia nanti sholatnya tidak diqadha. Tapi kalau misalnya kira-kira tuh tadi saya katakan perbannya melebihi dari luka yang ada dengan tambahan yang agak banyak, maka wajib untuk diqadha. Qadha apanya? Sholatnya. Ini kita berbicara tentang orang yang terkena luka yang kemudian diperban. Yang keempat, idza kanat fi ghairil wajhi awil yadain, dan andaikan ini di bukan muka dan tangan. Kalau tadi dikatakan di muka dan di tangan, wajib untuk diqadha. Ya ada salat mutlaqan idza kanat fil wajhi awil yadain. Kalau misalnya lukanya di muka atau di kedua tangan, maka wajib untuk diqadha. Kalau misalnya itu lukanya di muka dan atau di tangan, kemudian di apa ya? Setelah ada luka kemudian diperban, kan itu adanya di tempat wajib untuk sholat, wajib untuk wudu, itu wajib untuk di qadha sholatnya. I'adatus shalah, i'adatus shalah maksudnya di sini mengulangi sholat dengan kata-kata qadhaan. Nah ini yang keempat. Kalau yang pertama kan lukanya di muka dan tangan. Yang pertama tuh, kalau ada orang luka di muka dan di tangan kemudian diperban, walaupun berikutnya dia berwudu, wajib untuk dia qadha salat. Tapi kalau misalnya di selain muka dan di tangan, berarti di mana dong? Di kaki misal. Fa in akhadhat min as-sahih bi qadri al-istimsaki faqat wa wada'at 'ala taharatin fali'adatan. Kalau misalnya nih lukanya dari kaki, diwajib untuk wudu, di kaki wajib untuk wudu, menurut kadarnya saja. Lukanya 3 cm, kemudian perbannya 3,5 cm, itu nggak ada masalah. Atau meletakkan perbannya itu dalam keadaan berwudu, berarti dia nggak qadha shalah. Nah ini bisa paham nggak jamaah? Kalau misalnya lukanya di kaki, beda kalau misalnya lukanya di muka atau di tangan. Kalau misalnya ada orang lukanya di tangan, walaupun setelah diperban kemudian dia wudu, tapi kan, atau mungkin dalam keadaan diperban dia dalam keadaan berwudu, atau mungkin perbannya itu pas dengan luka yang ada, nggak melebihi, tidak dilebih-lebihkan, tapi kan lukanya di muka dan di tangan. Walaupun nanti waktu asar dia wajib wudu, tetap wajib qadha salat. Tetap wajib qadha salat. Kenapa? Lukanya di mana? Di muka dan tangan. Tolong untuk dipahami betul-betul. Karena di sini ada terperinci, ada yang muka dan tangan, dan atau dia punya luka di kaki. Kalau di muka dan tangan, udah pokoknya wajib qadha, udah. Wajib qadha. Selagi itu lukanya masih belum sembuh, di atas luka itu masih ada perban, tidak diambil, tidak diangkat, walaupun dia dalam keadaan wudu, tapi kan wudunya nggak mengenai luka yang ada. Bisa dipahami jamaah? Hah? Apa? Baru tahu. Emang justru lagi ngaji, makanya saya nanya mulu, paham nggak? Karena memang saya tahu, mungkin baru tahu ya. Benar, karena memang ini kan hukum yang agak susah.
Jarang diungkap kecuali kalau di majlis taklim yang memang wahananya kitab. Kalau bukan kitab, ya, siapa yang orang mau menjelaskan model seperti ini secara terperinci? Kalau tidak tahu, memang banyak tidak tahu. Makanya saya nanya, paham nggak gitu? Dan sampai saya berjalan, di belakang saya nggak ada orang yang ngikutin. Kesian, saya jalan, orang nggak ada yang ngikutin saya. Lagi apa? Lagi mikir. Udah ketemu kan kira-kira? Ya, alhamdulillah. Kodonya pada saat kita udah sembuh jadi dianggap hutang gitu. Iya, kalau udah sembuh qadha. Gitu. Kalau udah sembuh qadha. Sampai sini aja dulu sebelum saya teruskan lagi, bisa paham? Ini saya mau ulang lagi. Lukanya di muka dan di tangan. Walaupun dikasih perban, walaupun dia juga dalam keadaan bersuci, tapi kan lukanya di muka dan di tangan. Di waktu nanti sholat berikutnya dia berwudu, tapi kan wudunya di atas perban sudah. Nah ketika itu tetap wajib qadha sholat kalau udah sembuh. Dulu pernah kan dulu. Hah? Dulu pernah juga dulu, tapi nggak di sholat. Ya sekarang qadha. Kan dulu berarti. Iya dulu. Jadi qadhanya sekarang. Dulunya luka, qadhanya sekarang. Untung dulu. Kan dulu yang luka. Kira-kira berapa lama tuh Pak RW? Berapa lama? Ya paling Seminggu qadha. Seminggu qadha. Karena kan sekarang udah tahu hukumnya. Dulu belum tahu. Iya, dulu belum tahu, karena sekarang udah tahu. Beda hukum orang yang sudah tahu dengan yang tidak tahu. Tidak, wajib untuk diqadha. Karena sekarang sudah tahu, alhamdulillah. Ketika sudah tahu, ada kewajiban dia untuk mengqadha. Seminggu yang dahulu Pak RT terluka di tangan atau di muka, ya udah. Iya sama kan, kuping anggota muka. Gitu. Kalau di kuping ya kalau yang disebut dengan muka itu dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai dakun. Dari kuping sini. Kalau yang disebut dengan kuping sini nggak ada masalah, ini lihat. Kalau kuping sini nggak ada masalah. Di sini diperban ya misalnya, nggak ada masalah. Tapi kalau yang disebut dengan cuping yang ada di sini terluka, ini ada masalah. Masalahnya wajib qadha sholat. Saya lihat dulu. Ininya di mana? Iya biar saya lihat dulu. Ini, anting-anting itu kan namanya cuping. Anting-anting namanya anggota wajib untuk diwudukan. Tapi anting-antingnya anting yang di samping, bukan yang pas anting-antingnya. Kalau yang pas di anting-antingnya itu namanya kuping. Yang di anting-antingnya jangan berubah nih. Tadinya muka kemudian berubah jadi anting-anting. Kalau misalnya kira-kira sakitnya yang di anting-anting, gak ada masalah. Tapi kalau sakitnya, lukanya itu yang kemudian diperban di muka, itu yang jadi masalah. Berubah. Tadi katanya muka. Oh kuping. Muka kali, muka biar qadha sholat. Biar qadha sholat aja muka kali. Kuping atau muka? Kuping. Kalau kuping tidak qadha sholat. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya tuh anggota muka yang diperban atau tangan, itu kan muka juga anggota yang wajib untuk diwudukan. Kalau misalnya di bawahnya dakun, nggak wajib untuk diwudukan. Ini bawahnya dakun. Wajib untuk diwudukan dari mulai tempat tumbuhnya rambut, dari sini sampai dakun. Dari mulai kuping sampai ke kuping itu namanya muka. Tapi kalau misalnya ada orang terkena luka di atas dari tempat tumbuhnya rambut, enggak ada masalah, karena itu namanya bukan muka. Gitu. Atau kira-kira di dada atau di daerah dada itu enggak ada masalah, karena itu disebut bukan muka. Nah yang disebut dengan tangan dari jari jemari sampai mana? Sampai siku lebih sedikit itu namanya tangan dalam aturan wudhu. Tapi kalau udah lebih itu bukan tangan namanya. Dalam aturan wudhu bukan tangan namanya. Misalnya ada orang sakit kemudian lukanya di apa namanya di atas siku yang ada. Kemudian ditaruh
Apa namanya tadi saya katakan? Perban, enggak ada masalah. Kan itu bukan anggota yang wajib untuk dibutuhkan. Bisa paham sampai sini? Insya Allah paham, insya Allah. Wajar juga kalau baru pertama kali ngaji, pertama kali paham, nggak paham. Wajar, karena itu manusiawi. Bukan lupa, emang belum tahu. Beda antara lupa dengan belum tahu. Kalau lupa dulu udah pernah ngaji. Kalau belum tahu emang baru kali ini. Ah itu, bukan lupa namanya. Belak-belakan. Untung, alhamdulillah ngaji, masih bisa paham. Itu alhamdulillah. Tapi sampai sini bisa paham nggak? Fa'ilam tuda ala taharatin fajtajibul i'adah. Tapi kalau misalnya diperban tidak dalam keadaan berwudu, berarti wajib untuk qada. Lukanya di kaki misal, lukanya di kaki, kan kaki anggota wajib wudu. Tapi itu pun kakinya kaki yang mana? Yang atas dari mata kaki. Yang di atas mata kaki itu nggak ada masalah. Tapi kalau di bawah mata kaki ada luka, kemudian diperban, nah ketika diperban dia tidak dalam keadaan berwudu, maka nanti wajib dia qada shalat dengan perban yang dia punya. Kayaknya kan dulu jamaah pernah ngelihat kaki saya diperban. Sering lihat gak? Pernah gak? Saya diperban dalam keadaan berwudu, kemudian baru diperban. Jadi aman, bisa paham. Dulu kan kaki saya ada operasi di kaki. Kemudian sebelum itu, sebelum diperban saya udah wudu dalam keadaan bersuci. Kemudian ditaruh perban di tempat lukanya saya, tempat operasinya kaki saya. Aman saya. Walaupun pada akhirnya nanti ketika dalam keadaan wudu, ya diwudukan, tapi giliran di kaki yang ada perbannya ya tidak diwudukan. Terus bagaimana dong kalau misalnya di tempat yang ada perbannya, kan itu tidak diwudukan, ya dengan tayamum. Jadi wudu juga tayamum juga, bisa paham? Wudu juga tayamum juga. Di sini jamaah paham nggak? Tolong, andaikan tidak paham nggak ada masalah. Nggak paham, nggak pahamnya di mana? Iya, makanya yang ditayamumkan adalah muka dan tangan. Setelah dia berwudu, udah selesai wudu, muka, tangan, rambut, sebahagian kaki yang tidak dalam keadaan sakit, kemudian yang sakit itu ada dalam satu ungkapan mereka para ulama, cukup di atas ditaruhnya itu dikasih air, dibasuh air. Kalau itu semuanya dengan perkara yang benar, tadi saya katakan ketika diperban dia sudah dalam keadaan berwudu dan perbannya tidak melampaui batas luka yang ada. Dengerin, ketika diperban dia sudah dalam keadaan berwudu, kemudian perbannya itu tidak melampaui batas luka yang ada dengan banyaknya, maka kali itu salatnya nggak perlu diqadha. Lain halnya kalau misalnya ada orang lukanya di kaki, ketika dalam keadaan luka di kaki diperban, dia tidak dalam keadaan wudu, kemudian diperban, maka sebanyak dia salat dengan perban tersebut wajib qadha. Terus bagaimana dengan tayamum tadi? Ya, kalau misalnya kaki diwudukan di batasan yang tidak sakit, kemudian yang sakit gimana? Penggantinya setelah air wudunya sudah kering, maka diambil tayamum untuk muka dan tangan. Pengganti itu dari yang kaki. Bisa paham? Bisa paham? Mudah-mudahan paham.
baiklah ada kemudahan. Kalau misalnya ada orang sakit di kaki di batasan anggota wajib untuk diwudukan, ketika diperban dia sudah berwudu. Perbannya tersebut tidak melebihi dari batasan luka yang ada. Kemudian ketika mewudukan kaki yang sehat nggak ada masalah, tapi yang sakit airnya itu cuma dialirkan di atas perbannya saja. Bisa paham nggak? Airnya dibalurkan di atas perban saja. Selesai sholat. Nanti ketika dia dalam keadaan sembuh, nggak perlu qadha sholat lagi. Karena perbannya itu dalam jabirah sahihah. Perban yang benar namanya. Dalam aturan syariatul Islam. Sampai sini bisa dipahami nggak ya, Mak? Gimana di antara yang sakit? Tidak dialirkan dong. Yang sakit itu tidak diwudukkan. Yang sehat saja yang diwudukkan. Yang anggota yang sakit tidak diwudukkan. Jadi diapakan? Di atas perbannya dikasih air. Gini deh. Biar gampang. Nih. Kemudian dibasuh di tempat yang ada perbannya. Ini perban, basuh saja. Bukan malah diwudukan ya, makin sakit nanti. Gak sembuh-sembuh akhirnya. Itu namanya disiram, bukan dibalur. Kalau disiram ya makin sakit orang lagi diperban. Justru diperban biar cepat sembuh. Malah disiramnya makin lama sembuhnya. Jadi bukan disiram, bukan diwudukan. Cuma dikasih air kemudian dibalurkan saja. Di atas perban. Enggak, kan ada perban. Iya, kan sudah ada perban. Kalau ngalir berarti belum ada perban. Justru adanya perban agar lukanya itu tertutup dan darahnya sudah tidak ngalir. Kan perban. Iya, di perban itu ya, dia merembes darah. Enggak ada masalah. Kan merembes. Nggak ada masalah merembes. Ngedepengin perban doang gitu. Kira-kira masih banyak darah kan bisa diganti lagi perban. Gitu, bisa perban diganti 1 bulan, bisa diganti 1 hari, tergantung maunya kita mungkin. Tapi walhasil dalam keadaan berwudu ada kemudahan. Dalam keadaan berwudu itu ada kemudahan. Kalau dengan cara yang benar tadi. Kalau tidak benar berarti dia berwudu tidak dalam aturan yang ada sebagaimana telah disebutkan tadi, maka nanti ketika dia dalam keadaan sholat wajib qadha sholat. Wajib dia qadha sholat. Fa lam tuḍa 'ala taharatin fatajibul i'adatu, andaikan dia tidak diletakkan dalam keadaan berwudu, berarti meletakkannya itu dia sudah batal wudu. Fatajibul i'adah, wajib untuk i'adah, wajib untuk qadha salat. Meletakkan perban tidak dalam keadaan berwudu, wajib salat. Wajib i'adah maksudnya wajib qadha salat nanti kalau udah sembuh. Dan salat yang ada tetap dia wajib salat. Dalam keadaan lukanya itu tetap wajib salat. Walau bagaimanapun juga salat wajib. Tapi qadha juga tetap wajib. Seperti orang di bulan suci Ramadan, malam hari dia nggak niat puasa Ramadan, tahu-tahu udah subuh Ramadan, wajib dia puasa. Tapi puasanya nggak dianggap. Nanti di bulan Syawal wajib qadha puasa. Gimana itu ta'zir namanya? Hukuman buat orang yang melupakan atau meninggalkan niat puasa di bulan suci Ramadan. Ada orang berada di malam Ramadan, dia nggak niat puasa, tahu-tahu sampai subuh. Terus subuh gimana? Wajib dia puasa Ramadan. Terus puasanya sah gak? Tidak, itu namanya ta'zir, itu hukum. Wajib dia puasa. Terus kok bagaimana qadha? Karena puasanya nggak dianggap. Karena rukun puasa itu niat. Rukun puasa adalah niat. Kalau orang berarti puasa Ramadan atau puasa wajib tidak niat berarti tidak sah.
itulah akhirnya wajib diqadha setelah Ramadan. Ini contoh aja, contoh. Gitu. Kok ada orang salat tapi wajib diqadha, modelnya seperti itu. Atau tadi dikatakan kok ada orang puasa kok wajib diqadha? Iya, karena dia ketika di Ramadannya, di malam Ramadannya tidak niat puasa. Makanya kan ulama-ulama atau imam-imam setelah sholat maghrib atau isya atau tarawih, ya tagidu al-sawm bismillahirrahmanirrahim nawaitu shoma ghadin, ditalkin itu niat puasa. Betul nggak? Maksudnya apa? Biar jamaah niat. Kalau nggak niat ya udah nanti tidak dianggap puasanya, tapi besoknya wajib puasa, kemudian wajib untuk qadha. Itu ta'zir namanya. Seperti ini. Ada orang misalnya lukanya di muka dan di tangan. Salat wajib nggak? Wajib tetap. Wajib salat. Terus nanti qadha. Oh, ya wajib untuk qadha. Terus gimana salatnya? Salat untuk menghormati waktu. Jangan sampai dia tidak salat. Seperti banyak orang yang ada di pesawat, misalnya dia batal ke toilet, udah gitu kencingnya berantakan lagi. Dia baru kencing, kemudian tuh pesawat, waduh gerak, waduh di celana itu beser semuanya, kena air kencing semuanya. Terus gimana? Salat untuk menghormati waktu, sambil duduk atau sambil berdiri gitu di pesawat. Kemudian nanti bagaimana? Nanti di tempat tujuan wajib untuk mengqadhanya. Tapi mengqadhanya dalam keadaan bersih, gitu. Di Mekah misalnya atau di Madinah, kita udah bersih-bersih, kemudian kita qadha salat yang ketika kita salat dalam keadaan bernajis. Terus salat dalam keadaan bernajis bolehkah? Boleh. Itu namanya lihtiramil waqti, untuk menghormati waktu. Salatnya dianggap nggak? Tidak dianggap, karena itu menghormati waktu. Untuk menghormati waktu, gitu. Seperti ada orang niat Jumat. Niat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi imam udah duduk tahiyat akhir. Imam udah tahiyat akhir, kemudian kita niat sholli fardhu jum'ati raka'ataini mustaqbilan qiblati adan mamuman lillahi ta'ala. Imam salam. Kita dapat gak 1 rakaat? Kita dapat gak 1 rakaat? Jamaah. Nah ketika itu wajib kita sholat 4 rakaat. Niatnya 2, tapi perbuatannya 4. Karena kita nggak dapetin Jumat kalau itu. Berarti naik lagi 4 kali naik kita. Niatnya 2 rakaat, tapi perangainya 4 rakaat. Kenapa? Karena kita tidak mendapati 1 rakaat dalam 1 rakaatnya imam dalam sholat Jumat. Bisa paham? Bisa paham nih? Bisa jadi kita seperti itu, bisa jadi. Gitu. Cuma 3 aja Jumatan pakai telat. Udah gitu terkadang khatib udah naik mimbar masih ngobrol aja, nggak boleh. Gitu. Khatib udah di atas mimbar, kemudian jamaah di luaran masih ngobrol. Atau di warung, atau di kafe, atau lagi jalan sambil nggak boleh, udah diem. Kira-kira tuh khatib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di atas mimbar belum? Udah belum? Udah. Kalau misalnya kita telat, udah diem. Nggak usah pakai ngobrol, nggak usah pakai ngerokok lagi, udah. Nggak usah pakai ngetang-ngeteh dan ngopi dan sebagainya. Kenapa? Khatib udah ada di atas mimbar. Berarti itu adalah khutbatul Jum'ah. Dan kita nggak boleh ngobrol. Kalau perlu, kalau misalnya gara-gara kita telat sengaja masuk masjid, nggak ada qabliyah Jumat, karena kita datangnya sengaja dalam telat. Gitu. Udah ketahuan jam 11 masih meeting, itu kan sengaja kalau gitu jadinya. Ya kan? Jam 11 masih meeting, atau jam 11 masih nyantai-nyantai dulu, itu namanya sengaja. Walaupun datangnya dia buru-buru, tapi udah jam setengah 12, sengaja dia. Setengah 12 dia mandi dulu, konyol banget. Udah setengah 12 pakai mandi sunnah. Pakai apa? Makan dulu, lebih konyol. Gunting kuku dulu apa semuanya. La haula wala quwwata illa billah. Kalau mau gunting kuku jam 6, jam 7 pagi. Ya kan? Kalau mau bersih-bersih jam 9 atau jam 10. Jangan sampai jam setengah 12 baru mandi, jangan. Gitu. Hah? Kehabisan waktu gitu.
kehabisan waktu. Kemudian dia telat, kemudian dia belaga sholat sunat, nggak boleh, karena dia telatnya sengaja. Beda dengan orang yang Jumatan, ketika itu dia tertidur, bangun tahu-tahu setengah 12, itu kan nggak sengaja. Sengaja nggak? Orang tertidur ada sengaja nggak? Ada faktor kesengajaan nggak? Enggak. Setengah 12 dia bangun, masuk ke masjid, khatib udah ada di atas mimbar, nggak apa-apa kita sholat sunat qabliyah Jumat, karena kita telatnya itu karena bukan faktor kesengajaan. Nah biasanya nih jamaah telat di masjid sengaja atau tidak sengaja? Sengaja. Udah ketahuan hari Jumat, gimana nggak sengaja? Hah? Antri di mana? Hah? Cari tempat yang wudhu jam berapa? Enggak, wudhunya jam berapa? Wudhu jam 1 lah. Kalau ngantrinya jam 6, ngantri sampai kemudian jam 12 itu ada uzur. Tapi kita mau wudhu sengaja setengah 12 datang dari rumah, itu bukan faktor ketidaksengajaan. Sengaja udah ketahuan mau Jumatan gak wudhu di rumah lagi. Atau kalau misalnya kita mau wudhu di kantor ya dari jam 9 dong, dari jam 10. Nggak jadi wudhu jam setengah 12, di mana orang berlomba-lomba wudhu di situ. Nah itu dia, tidak ada hal yang merusak Jumat, walaupun itu adalah kerjaan. Nggak ada kerjaan di atas Jumatan, haram. Kalau jadi tidak ada orang meninggalkan Jumat lantaran kerjaan, haram. Haram hukumnya. Enggak. Makanya kalau udah telat jangan mandi. Ya, kecuali mandi junub. Wajib mandi kalau udah gitu. Udah telat masih makan juga, sama aja. Itu faktor kesengajaan. Udah telat pakai makan nanti. Nambah pula. Itu. Ngopi lagi, diseblet mereka tuh udah. Itu bukan faktor itu bukan tidak sengaja namanya. Ya. Udah komat buru-buru ente sengaja dosa gitu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Padahal itu syiar Jumat, kedudukan kita nanti di akhirat kedudukan Jumat. Kalau kita mau diselamatkan mendapat syafaat oleh baginda Rasulullah, berarti datang berburu-buru ke masjid untuk Jumat. Jam berapa? Jam 6. Jam 6 pagi. Mau dapat syafaat Rasulullah enggak? Atau jam 7? Justru kalau khatib berlambat-lambat dia datang. Jadi terkadang jam 10 dia telepon, "Kiai udah sampai mana?" La haula wala quwwata illa billah. Jam 10. Udah sampai mana lagi? Kalau khatib sunnah berlambat-lambat datangnya. Tapi kalau jamaah sunnah berburu-buru datangnya. Gitu. Beda. Kedudukan kita khatib atau jamaah? Jamaah. Kedudukan kita khatib atau jamaah? Khatib kali, khatib biar datangnya telat. Gitu. Nah. Gitu. Kalau kita misalnya kita sang khatib, sunnah datangnya agak telat. Bahkan biarkan jamaah menunggu kita. Ini kebalikan. Khatibnya udah datang di masjid jam 11, jamaahnya belum ada yang datang. Nah ini diantara perkara di mana jatuhnya Islam dan umat Islam, di mana orang tidak peduli Jumat dan tidak menjalankan sunnatul Rasul dalam Jumat. Sunnatul Rasul dalam Jumat serba putih, pecinya putih, gamisnya putih, jubahnya putih, sorbannya putih, kainnya putih, semua yang dimiliki serba putih. Sunnatul Rasul Muhammad. Ini saya lihat terkadang malah khatib ya pakai batik, lucu banget. Jumatan khatib pakai batik. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Dia jelasin sunnah, tapi dia nggak menjalankan sunnah. Ini banyak, makanya nggak ngaji, bukan salah kaprah. Bisa jadi ngajinya setengah, baru dia ngaji alif-alifan, kemudian disuruh ngaji, disuruh khatib. Itu dia. Baru ngaji alif-alifan, belum alif lempeng, belum alif benar, udah disuruh jadi khatib.
Dan itu banyak sekali di Jakarta atau secara umum di Indonesia. Gitu. Sunnatul Rasul. Kalau itu untuk jamaah, bagaimana untuk sang khatib, sang imam? Makanya masjid-masjid tempo dulu itu disiapkan tuh gamis dan jubah untuk khatib dan imam, bahkan untuk muadzin pakai jubah. Bahkan untuk pemukul beduk pun pakai jubah serba putih. Ya kan? Kapan? Dulu. Sekarang orang udah meninggalkan itu semuanya. Itu jarang, makanya meninggalkan sunnah. Tadi saya katakan. Jadi kedudukan kita nanti dengan Rasulullah mau dekat atau tidak menurut kedudukan kita dalam salatul Jumat. Kalau kita menjadi jamaah, ya udah berlomba-lomba untuk datang cepat di masjid untuk mendirikan salat Jumat jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, paling telat jam 10. Itu pun pahala orang yang datang jam 10 sebagaimana pahala sedekah telur. Jam 10 pahalanya pahala telur. Jam 11? Iya. Temannya telur yang ketika keluar dari dubur itu dia. Ayam keluar. Nah itu dia. Keluarnya ayam itu bisa jadi telur atau yang lainnya. Dibuka tuh, dia punya dubur kemudian ditiup. Waduh. Terbuka gitu. Tok 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 tok, kemudian tiup lagi. Keluar tai di situ. Kedudukan kita tuh seperti itu. Jam 11 datang. Udah gitu kita girang, oh saya ini datang duluan apa udah jam 11. Ya, mungkin dia datang di masjid dia duluan, tapi secara syariatul Islam bukan yang pertama kali datang ke masjid. Awal yang datang ke masjid bukan pertama kali di masjid. Kalau misalnya masjid perkantoran 11:30 baru pada datang. Apakah kemudian yang 11:30 baru datang kemudian sedekahnya seperti sedekah onta? Tidak. Yang disebut dengan awal-awal datang adalah awal-awal ba'da subuh. Orang-orang yang awal-awal ba'da subuh datang, kira-kira jam 6, jam 5 sampai jam 6, pahalanya pahala unta. Dari jam 6 sampai jam 7 pagi, dia datang ke masjid untuk Jumat, pahalanya pahala kerbau atau sapi. Kalau udah jam 8 sampai jam 9, pahalanya kambing. Kalau dari jam 9 sampai jam 10, pahalanya ayam. Jam 10 berarti pahalanya telur ayam. Jam 11, temennya telur. 11:30 girang dia. Saya 11:30. Astagfirullah. Jadi kedudukan kita dalam Jumat itu menandakan nanti kedudukan kita nanti di hari kiamat. Kalau kita mau dekat sama Rasulullah, masihkah kita tega untuk datang jam 11:30? Apalagi ngebarengin ketika khatib naik ke atas mimbar. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidur di masjid nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kan ketiduran di masjid dalam keadaan zikiran nggak ada masalah. Kecuali kalau niatnya tidur. Saya mau tidur dah di masjid, beda. Tapi kalau ketiduran dalam keadaan ibadah, pahala. Ketiduran dalam keadaan ibadah, pahala. Banyak tuh jamaah haji itu atau jamaah umroh mau berangkat, mau sholat Jumat jam 6 udah ada di Masjidil Haram atau mungkin Masjid Nabawi. Ketika zikir tertidur nggak ada masalah, tidurnya itu ibadah. Iya. Bang Nurdin selalu di masjid. Oh itu contoh tuh ya. Ibadah langsung. Hah? Oh. Udah pahala ontak mulu. Ibadah betul tanam di masjid udah. Saya pikir benar tanam udah ada di masjid. Benar, tapi bukan untuk ibadah, untuk kerja di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ad-Da'wah Utama, halaman 29. Bang Idris sakit gigi. Ya, kita bacakan suratul Fatihah.
Mudah-mudahan. Tadi kata siapa yang bilang sakit gigi? Aduh, saya udah membacakan suratul Fatihah. Lagi kondangan. Wah, lagi enak kalau gitu. Kemarin ngebut mulu Kiai. Ini lagi kondangan. Oh. Lagi kondangan. Iya. Hah? Iya, oh iya tahlilan. Oh, berarti bukan sakit gigi. Wah. Ini yang ngomong iparnya. Saya mau percaya. 2 hari kedengeran sakit giginya. Iya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kita teruskan kajian yang kemarin kita baca di rumah Bapak Mumuy. Ada nggak Bapak Mumuy yang sekarang? Mumuy. Kemarin 2 minggu yang lalu kita baca sedikit di sana. Wa qad dhaharatil bid'ah wal muhdatsatu wa fashatil munkaratu wastawlatil ghaflatu wal i'rad 'anillahi wa 'anid daril akhirati 'alal khasu'ah. Bid'ah dan perkara-perkara yang tidak pernah ada di dalam Rasulullah sudah mulai banyak nampak. Dikatakan Imam Al-Haddad, bid'ah sudah banyak bertebaran. Orang yang menyatakan bahwa larangan ziarah kubur, nggak boleh ziarah kubur, itu bid'ah. Yang melarang ziarah kubur bid'ah. Seperti ada orang melarang maulidan, baca maulid, kemudian ketika dalam keadaan mahalul qiyam pakai berdiri, itu bid'ah. Justru yang ngomong itu adalah bid'ah. Ada orang yang tawasul, Ilahi bijahil anbiya wal malaika, itu dibilang bid'ah. Justru yang ngomong kayak gitu adalah bid'ah. Ada orang baca salawat nariyah, bahkan dikatakan bukan cuma sekedar bid'ah, musyrik bahkan. Ada orang membaca salat nariyah musyrik, dia biangnya bid'ah. Jadi yang membid'ahkan orang tanpa dasar, dia udah bid'ah duluan. Dan sekarang udah banyak, udah berkembang di sana dan sini. Bisa paham nggak jamaah? Ada bahkan ada orang menyatakan makan di dalam masjid bid'ah. Makan di dalam masjid bid'ah. Sementara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buka puasa itu di masjid dengan sahabat. Sebagian mereka para sahabat dan bahkan para tabi'in dan sebagainya. Kalau ketika berbuka puasa di masjid, apakah itu bid'ah? Berbuka. Berarti kalau disebut dengan berbuka, makan enggak? Makan. Cuma kan makannya berbeda. Kalau kita ketika berbuka puasa dengan nasi, sebagian mereka dengan korma. Tapi kan namanya makan enggak? Makan. Itu. Jangan sampai punya pemahaman semuanya serba bid'ah. Sampai bahkan terkadang mau dibilang tadi ada orang makan nasi uduk bid'ah di masjid. Terus kenapa kalau di kampung, di toko, di warung nggak jadi bid'ah? Di masjid astagfirullah. Atau kalau misalnya di area masjid nggak boleh motong hewan kurban, ini bid'ah, astagfirullah. Berapa banyak orang bahkan di area masjid untuk memandikan jenazah? Boleh nggak? Di area masjid memandikan jenazah boleh nggak? Boleh. Kalau itu adalah memandikan jenazah di area masjid boleh, bagaimana kalau itu adalah hewan kurban? Kan setelah hewan kurban kemudian dibersihkan. Dibersihkan nggak jamaah? Ada nggak kemudian hewan kurban kemudian berantakan setelah itu? Tahun besok nggak jadi panitia lagi. Nggak dapat hewan kurban lagi kalau begitu jadinya. Gitu. Paham nggak jamaah sekalian? Jadi ketika kita berbicara jangan acap bid'ah saja. Bahkan terkadang ketika kita nggak tahu tentang hukum, main kita bilang bid'ah. Contohnya dalam HP zaman sekarang. Ada orang melakukan doa di akhir tahun dan awal tahun Muharram. Ada orang mengatakan bid'ah, kemudian dalil tersebut kita sebar ke orang, masuk dalam perkara bid'ah. Oh, saya nggak tahu. Kalau nggak tahu jangan share sana sini dong. Ya kan? Kalau tidak tahu jangan main share ke sana sini. Pokoknya kalau misalnya doa di akhir Muharram bid'ah, di awal Muharram bid'ah, kemudian puasa di akhir Muharram bid'ah, awal Muharram juga bid'ah. Allahu Akbar. Dia sudah bid'ah duluan. Karena dia tidak mengetahui dalil-dalil yang ada. Setidak-tidaknya andaikan itu bukan dari baginda Rasulullah, kan datang dari sahabat. Andaikan. Dalil dari para sahabat diterima enggak jamaah? Diterima.
Dalil bukan Al-Quran dan hadis saja. Dalil itu kan ada kalau kita membahas tentang istimbatul hukum, pengambilan hukum, itu ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma' ulama, ada kesepakatan ulama. Bahkan Imam Malik itu ulama Ahlul Madinah lebih didahulukan daripada ulama yang lain. Dan bahkan Imam Syafi'i ada istihsan namanya. Makanya adzan di dalam kubur sunnah menurut mazhab Imam Syafi'i. Dan juga mengomatkan, komat. Kok dikomatin? Sunnah. Sebagaimana orang yang baru terlahir diadzankan dan oh, adzan kan buat orang sholat, ente nggak tahu berarti. Makna adzan itu bukan cuma sekedar untuk sholat. Bahkan kalau lagi hujan besar, tenggelam, atau panas yang luar biasa dahsyatnya, adzan di situ. Tapi gak usah pakai mic, PRT. Gak usah pakai mic. Jam 10 siang, adzan, Allah Akbar, Allah. Jangan, bidah tuh namanya. Jangan. Atau tadi siapa, Bang Rudi, jangan pakai mic lagi petir, maksudnya kena petir nanti akhirnya. Tapi orang yang ahli zikir, insya Allah nggak bakal kena petir. Orang ahli zikir nggak bakal kena petir. Ada salah satu mutawali luar Batang, Habib. Wah, maksudnya. Mutawali luar Batang, Habib Abbas, Rawa Bokor. Habib Abbas, Rawa Bokor. Lagi hujan gede, lagi petir, beliau sengaja di pematang sawah. Orang lihat, kok nggak kena petir? Ahli ibadah. Dalam hadis Rasulullah, ahli ibadah nggak bakal kena petir. Ini lucu kalau misalnya ada masjid kena petir. Lucu kalau ada masjid kena petir. Lucu aja. Harusnya nggak kena lagi. Fasyatil munkarat, dan bertebarannya perbuatan mungkar. Kemarin masih nerusin ulama yang bejat, ulama yang nggak benar. Dia bukan ulama tapi ngaku-ngaku ulama. Bukan ulama, ngaku-ngaku ulama. Kalau misalnya kira-kira nggak disuruh jadi imam, dia marah, ngambek. Padahal dia bukan ulama. Kalau nggak dihormatin, marah, ngambek. Padahal dia bukan ulama. Nama ustaz aja nggak berhak dia untuk menyandang nama ustaz. Gara-gara apa? Iya, gara-gara kopi. Nggak dikasih kopi, marah. Nggak dikasih susu, marah. Nggak dihormatin, marah. Nggak boleh. Dia sendiri nggak berhak menyandang nama ustaz, tapi seakan gila jadi ustaz. Ini nggak boleh. Gitu. Ya kan, pembahasan kemarin seperti itu kan di tempat Bang Momo. Cuma karena memang udah kelamaan saya stop. Dan juga udah pada nggak sih. Jamaah kita udah siap-siap tempur, insya Allah. Kita ngajinya aja sampai jam 9:30 kan? Iya kan? Sampai jam 12 kuat juga kan? Kuat, alhamdulillah. Oh ya. Khusus untuk PRT. Itu gara-gara tuh ustaz yang bukan layak ustaz dipanggil ustaz. Makanya ini kan kita kalau ngaji, kalau kita ngelihat orang yang bukan ustaz, jangan panggil ustaz dong. Nanti keterusan. Akhirnya dia nggak mau ngaji. Saya udah ustaz. Kesalahan kita. Ini terkadang baru jadi MC di masjid, ustaz. Jangan sebut namanya. Nanti saya mohon maaf, mana yang namanya Saiful. Saya tahunya Saiful yang ini. Saiful Rexing. Insyaallah. Jadi yang bukan ustaz jangan dipanggil ustaz. Baru cuma baru jadi muadzin ustaz. Baru jadi Bilal ustaz, jadi MC ustaz, baru mimpin tahlil ustaz. Jangan, nggak boleh. Kalau kita panggil yang mulia nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang terhormat boleh, tapi jangan panggil ustaz. Terlalu murah harga seorang ustaz, gitu. Dan juga orang yang udah ulama besar jangan dipanggil ustaz, itu menghina. Ya, ibarat orang yang mempunyai gelar doktor kita panggil dokter Andes, jatuh harga tuh dia. Astagfirullah, dia udah jadi dokter dipanggil dokter Andes, jatuh harga, nggak boleh juga. Orang yang udah tinggi kita panggil rendah, atau orang yang rendah kita panggil tinggi, nggak boleh.
Bisa paham jamaah? Jamaah bisa paham? Ulama yang sesungguhnya kita panggil ustaz, ya nggak boleh dong. Gitu. Atau ustaz yang bukan ustaz kita panggil ustaz, nggak boleh juga. Gitu. Menurut kedudukan mereka. Ini lantaran banyaknya orang yang mengaku-ngaku jadi ustaz, jadi ulama, padahal dia bukan ulama. Wastaulatil ghaflatu dan bakal wastaulatil ghaflatu wal i'radu 'anillahi wa 'anid daril akhirati 'alal khasi wal 'am. Akhirnya banyak terjadi kelalaian dan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala dan dari akhirat untuk orang khusus dan orang awam. Lantaran tadi saya katakan orang bukan ustaz ngaku ustaz. Akhirnya bertebaranlah maksiat di sana dan di sini. Allahu Akbar. Kalau kita lihat di zaman sekarang, serem betul. Serem, enggak bisa baca kitab kemudian dipanggil ustaz. Udah gitu dia ceramah naik jadi kiai. Allahu Akbar. Harga kiai sebegitu murahnya. Ya, harga seorang kiai sebetapa murahnya. Tidak seperti itu jemaah. Gitu. Panggillah yang sebenarnya. Kalau betul dia bukan ustaz, panggil bapak. Udah bapak. Gitu. Jangan panggil ustaz. Falam yabqa 'udhrun li ahli al-haqqi wad-din min ahli al-'ilmi wal yaqin fi sukuti an bayanil haqqi wal huda. Tidak ada udzur buat orang yang ahli kebenaran dan agama dari mereka para ulama dan yang mempunyai keyakinan diam dari perbuatan hal tersebut dalam menjelaskan kebenaran dan petunjuk. Ulama nggak boleh diam, wajib kasih tahu ente bukan ustaz. Ente nggak boleh. Jangan dulu ente ngajar, nggak boleh. Ulama tegas kepada yang bukan ulama. Dan orang yang bukan ulama harus tahu diri dan hormat kepada ulama. Ini terkadang nih yang merusak model kayak gini yang ngaku-ngaku jadi ulama. Yang ngaku-ngaku jadi ustaz. Gitu. Tadi saya katakan nggak disuruh ngimam jenazah dia ngambek, nggak suruh jadi khatib dia ngambek, nggak disuruh baca doa dia ngambek, padahal kan memang derajatnya dia jamaah. Ya makanya itu dia. Ini dia yang lagi dibahas. Ini lagi dibahas. Padahal ini di zaman 350 tahun 400 tahunan. 350 tahun yang lalu Al-Imam Al-Haddad sudah membahas ini. Gitu. Kalau zaman beliau sudah ada dan beliau ditarim, bagaimana zaman kita dan kita di Indonesia? Gitu. Wa du'a ilallah ila sabili bil aqwali wal afal, dan wajib mereka para ulama mengajak di jalan Allah dan jalannya Allah dalam perbuatan dan ucapan. Wajib kasih tahu, nasihatin. Seperti angkatan yang benar bakal nasihatin kepada angkatan gadungan. Walaupun dia adalah kolonel, tapi angkatan gadungan ditempeleng juga sama kopral. Tapi kopral yang asli. Paham nggak jemaah? Kopral yang asli bisa nempeleng kombes. Tapi kombes yang gadungan, bukan kombes dia. Ditampar dia sama kopral. Boleh nggak? Boleh, karena memang asli ini kopral. Gitu. Jadi kewajiban ulama nasihatin orang yang bukan ulama. Terkadang nih, ibaratnya yang bukan ulama belagak jadi ulama, luar biasa memang. Dari segi penampilan, dari segi nyentriknya seakan-akan ulama, padahal bukan ulama. Wasa'yu bikulli mustata'in, dan maksimal, semaksimal mungkin. Wa mumkinun fi matatil bid'ah wal muhdatsati wa izalatil munkarat, dan kemungkinan itu untuk bisa mematikan perbuatan bid'ah dan perbuatan yang melanggar hukum dan menghilangkan perbuatan mungkar. Dengan itu semuanya wajib menasihati orang yang ngaku-ngaku. Orang yang ngaku-ngaku wajib dinasihati, gitu. Dan yang menasihati yang pantas adalah ulama, ustaz yang sesungguhnya. Tadi saya katakan polisi atau angkatan gadungan dinasihati oleh polisi dan angkatan yang benar, yang resmi. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dhaharatil fitan, andaikan sudah bertebaran fitnah. Fitnah di sana dan di sini sudah banyak. Au galal bidah, atau banyak orang semuanya menyatakan bidah. Sekarang sudah ada.
Ada orang ngaji, orang baca maulid, ada orang zikir, semuanya dibilang bid'ah. Ada orang tawasul dibilang bid'ah, sekarang udah nyata. Wasubba ashabi, kemudian dan bahkan sahabatku dijelek-jelekin. Nah, sekarang Sayyidina Ali jelek-jelekin. Sayyidatuna Fatimah bintu Rasul Muhammad. Sayyidatuna Aisyah dijelek-jelekin, padahal baginda Rasulullah meninggal di paha Sayyidatuna Aisyah ridha. Di pahanya, di istrinya Rasulullah Muhammad, Sayyidatuna Aisyah. Gitu. Benci sama sahabat, benci sama keluarga. Menandakan bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah, nggak bakal benci sama keluarga dan sahabat Nabi Muhammad. Ahlu sunnah wal jamaah cinta kepada Nabi, keluarga dan sahabat. Jadi permasalahan begal nasab, hati-hati tuh jamaah. Jangan sampai orang tersebut masuk dalam benci kepada keluarganya Nabi. Kalau misalnya ada habaib, misalnya nggak benar, nggak menjadikan semua habaib kemudian nggak benar. Itu kan oknum. Kalau misalnya ada salah satu habib nih nggak benar, itu oknum. Apakah kemudian pada akhirnya habaib nggak benar? Enggak, itu oknum. Polisi aja banyak yang nggak benar, angkatan aja banyak yang nggak benar, ketua BMG benar atau enggak? Benar atau enggak? MBG maksudnya, terima kasih jazakumullah khair. Bukan BMG, itu Badan Meteorologi Geofisika itu. MBG enggak benar. Tapi apakah kemudian tahu-taunya semua peralatan MBG kemudian harus kita rusak? Enggak dong. Yang enggak benar itunya. Jangan semuanya pada akhirnya dikatakan bahwa security MBG enggak benar. Yang masak jangan. Itu namanya menyamaratakan sesuatu, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Paham enggak jemaah? Kalau yang namanya oknum enggak menjadi keseluruhan. Apakah lantaran ada satu orang Betawi enggak benar kemudian? Apakah lantaran ada satu orang Betawi enggak benar kemudian? Gimana orang Betawi? Kan satu doang yang enggak benar. Kena imbas. Tapi itu enggak boleh. Kita udah ngaji, enggak boleh menyamaratakan kesalahan. Udah ngaji, enggak boleh menyamaratakan kesalahan. Tidak semua laki-laki sama. Bang Rudi, dengerin. Tidak semua laki-laki sama. Iya, makanya beda. Kasih tahu tuh perempuan, gitu. Nih yang laki nggak benar, tapi kan saya, gitu Bang Rudi. Gitu maksudnya. Falyal dhaharil alim ilma, maka seorang alim wajib memperlihatkan keilmuannya, nggak jadi ria. Jadi ini zaman sekarang kan bid'ah udah banyak, fitnah udah banyak. Alim harus timbul, harus ngajar, nggak ada masalah ngajar di majlis taklim, hatta majlis taklim nggak manggil dia, nggak ada masalah. Daripada banyaknya fitnah, yang ngajar di musola, di majlis taklim, di tanah lapang atau di mana saja berada, ayo orang-orang pada ngaji. Itu seharusnya seorang ulama. Gitu. Kenapa? Fitnah udah berkebanyakan. Kalau sekarang kan terkadang ulama nunggu jemputan, nunggu panggilan. Saya nggak diundang nih, astagfirullah. Ada orang mati nggak pakai diundang. Namanya orang meninggal dunia datang untuk salat jenazah. Walaupun dia adalah kiai, walaupun dia adalah ulama, walaupun dia adalah habaib, walaupun dia ajangan. Ada orang meninggal dunia datang, jangan nunggu diundang. Ada orang meninggal diundang. Saya nggak dapat amplop, astagfirullah. Ketika saya nggak dapat amplop berarti saya nggak diundang. Orang kematian. Yang justrunya kita ngasih amplop buat keluarga yang meninggal. Betul nggak jemaah? Gitu. Kurang bagus juga tradisi amplop. Buat dari orang yang mendapatkan musibah, ngasih amplop kepada orang-orang yang pada sholat. Dikasih masing-masing 50 atau 100 ribu. Kalau misalnya ada orang kaya, waduh, masjid penuh. Kenapa? Amplopnya banyak. Tapi kalau orang miskin, bagaimana dong? Dia harus dirubah tuh tradisi kayak begitu. Nanti pada akhirnya orang sholat jenazah seakan panggilan. Di musola ini 40 orang. Jangan seperti itu. Berarti semuanya gara-gara amplop. Saya nggak diundang tuh sholat jenazah. La haula wala quwwata illa billah. Ini orang meninggal kok diundang. Dia juga meninggal, dia nggak mau. Kalau mau diundang mati. Insya Allah nggak diundang. Kecuali nikahan nggak diundang, nggak usah datang. Gitu. Ini ada orang kematian nunggu diundang. Biasa tuh malam pertama ada tahlilan datang, nggak usah pakai diundang. Malam kedua biasanya ada tahlilan, misalnya datang, nggak usah pakai diundang.
Bahkan kalau perlu kita yang bawa makanan bagusnya. Nah, seorang ulama memperlihatkan keilmuan, seharusnya tampil dia jadi ulama. Enggak usah pakai tawadhu'an. Ulama enggak usah pakai tawadhu'an di hadapan jamaah. Ngajarin udah jemaah. Enggak usah pakai tawadhu'an. Makanya kalau misalnya sholat Jumat, alangkah bagusnya ulama ada di depan. Di soft pertama melihat kondisi masyarakat atau jamaah yang ada. Jangan di belakang. Ini tawadhu, bukan tawadhu namanya. Fitnah udah berkebanyakan kau pakai tawadhu. Gitu. Fitnah udah berkebanyakan. Jangan tuh ulama dekem di rumah. Zikir. Umat udah pada berantakan zikir. Ngajar. Tampil di sana dan di sini. Famalam yafal dzalika, kalau ada ulama enggak melakukan kayak gitu. Nah lu nih. Ulama enggak mengajar. Enggak mau rajin ngajar. Andaikan tuh ngajar tapi enggak rajin. Kalau jadi ulama siap ngajar, siap dakwah. Dan nggak usah pakai ngarepin duit, dikasih alhamdulillah, nggak dikasih nggak ada masalah. Ini kan terkadang konyol, gitu. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih kurang ajar panitia. Panitia dibilang sebut kurang ajar, udah berkatnya dia lebih banyak, datangnya paling telat, gitu. Dia bilang kurang ajar lagi panitia. Para sang tarif, nggak boleh jadi ulama, masang-masang tarif. Tapi juga kewajiban umat nggak boleh pelit sama ulama. Ada ulama nggak boleh masang tarif, tapi masyarakat nggak, ya Allah yang benar aja. Ibaratnya tuh penceramah maulid dikasih 100.000, ente menghina ulama namanya. Paham jamaah? Jadi kita levelkan ulama menurut kadarnya mereka para ulama. Jangan maulid dikasih 100.000, la haula wala quwwata illa billah. Ongkos ojek iya. Ente kasih ongkos ojek sama ulama, menghina ulama. Tapi kalau ulama memasang tarif, menghina dia sendiri sebagai seorang ulama. Gitu. Bentuknya ulama, tapi hakikatnya bukan ulama. Jadi kita di sisi mana? Kalau kita sebagai seorang ulama nggak boleh masang tarif. Tapi kalau kita jamaah wajib menghormati ulama. Gitu. Di sisi mana kita? Kita ulama kan? Kalau ulama jangan masang tarif. Tapi kalau kita jamaah, bahagiakan ulama. Kalau perlu tuh ulama nggak makan kambing, ulama dulu yang makan kambing, kita belakangan. Ulama nggak punya baju, kasih tuh dua ulama dulu. Kita nggak ada masalah, baju kita ada 2 dan 3. 2 dan 3 jadi 23 baju. Gitu. Andai kan tuh ulama nggak melakukan seperti itu, falih laknatullah, dia dapat laknat Allah. Ada ulama nih masang target, malas-malasan. Kalau ada pengajian 2-3 orang, 4 orang, malas banget deh. Tapi giliran pengajian di mana? Di Tanah Abang, ribuan orang, semangat. Yang mengajar nggak pakai begitu. Ikhlas karena Allah. Mau jumlah banyak ngajar, mau jumlah sedikit ngajar. Biasa dia ngajar 1 jam, 1 jam setengah, ya udah 1 jam setengah, walaupun 1, 2, 3 orang. Banyak orang yang segitu, dikit orang juga segitu. Gitu. Nah itu namanya mukhlis, ulama. Wal malaikat, dia dilaknat oleh Allah dan malaikat, wan nas jamain, dan bahkan dilaknat oleh seluruh manusia. Ya betul, kalau ada ulama yang kayak gitu, orang juga empat, astagfirullah. Nah, masang tarif dia. Bahkan terkadang udah ceramahnya nggak enak, ilmunya nggak enak, masang tarif lagi. Saya mah di Jumat sebelah sono saya dikasih 2 juta, padahal siapa yang ngasih dia 2 juta? Jadi khatibnya aja nggak ada enak-enaknya. Dia bilang di sebelah sono saya dikasih 2 juta tuh, gitu. Nggak boleh gitu kalau jadi ulama. Ya jamaah, itu nggak boleh begitu. Dan juga nggak boleh kalau misalnya kita jadi masyarakat, kita jadi pecinta ulama atau muridnya ulama, pelit juga nggak boleh, gitu. Nggak boleh pelit sama ulama, dan ulama nggak boleh pelit sama ilmu. Layak balullah minhu sorfan wala adlan. Allah nggak bakal nerima dia secara sorfan wala adlan, secara kesungguhan atau biasa, Allah nggak bakal terima kalau ada ulama yang model kayak begitu. Ulama dunia namanya. Ya jamaah, ulama dunia. Ini saya udah pakai sarung BHS. Saya ngajinya aja jauh di Timur Tengah. Masa ngasih saya 5 juta? La haula wala quwwata illa billah. Bukan tempatnya untuk bercanda. Majelis keagungan dakwah itu adalah majelisnya baginda Rasul Muhammad. Maulid, ceramah, ngajar kayak begini adalah majelisnya Nabi besar Muhammad.
Jangan rusak majelisnya Nabi Muhammad dengan bercanda yang nggak ada benar-benarnya, gitu. Wallahu a'lam. Itu terusan dari yang di tempat Bapak Momoy. Kalau ulama datang sendiri gitu tanpa diundang, Gak apa-apa. Kewajiban kita menghormati. Karena datangnya ulama adalah berkah. Diundang nggak diundang itu adalah berkah yang sangat luar biasa. Kita punya nangka, keluarin nangka. Kita punya sawok, keluarin sawok. Apa? Iya, roti kayak apa namanya itu. Atau nangka, atau combro, apa semuanya hormati. kalau dia untuk mengharapkan amplopnya gitu kan. Itu beda. Tadi kan ngomongnya cuma sekedar kalau ulama datang. Kalau udah ulama ngarepin amplop ya beda permasalahan. Tadi kan pertanyaannya kalau ulama datang nggak ada masalah kalau ulama datang. Alhamdulillah. Misalnya ada guru datang ke rumah murid, boleh, bagus, dan murid harus bahagia. Untuk permasalahan niat, kalau dia niatnya bukan karena Allah dia dosa, tapi kalau niatnya karena Allah dia dapat pahala. Kenapa? Pada datang minta amplop. Itu nggak benar. Itu Tadi kan pertanyaannya bagaimana kalau ulama datang tanpa diundang, nggak ada masalah. Tapi kalau niatnya lain itu yang jadi masalah. Gitu. Ya. Kalau namanya ulama itu harus adil. Jangan yang kaya dideketin, yang miskin nggak boleh. Jadi guru itu harus adil, nggak boleh timpang sana dan timpang sini. Dan wajib sabar namanya ulama. Kalau nggak sabar bukan ulama namanya, ubaru namanya. Wajib sabar. Sabar nggak dikasih duit, sabar dijelekin orang, betul. Jadi guru, jadi ulama, sabar nggak dikasih duit, nggak ada masalah. Dijelekin orang, atau bahkan dari muridnya sendiri, atau bahkan dikhianatin sama muridnya, udah siap. Kalau namanya ulama udah siap tempur. Ibarat kalau misalnya bagian angkatan yang siap tempur, apa? Kopassus, jangan salah ngomong nih, jadi secara langsung soalnya. Itu Kopassus misalnya, iya udah siap tempur di depan medan laga. Kalau ulama masih gimana kalau saya ngajar, saya dapat berapa? Ya, bukan ulama namanya. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini susah jadi ulama. Siapa yang gaji lagi ulama? Kalau guru di sekolah, ya Pak Guru dapat gajian. Dosen di kampus dapat gajian. Ulama apalagi ngajar-ngajar yang seperti ngajar masyarakat, dakwah dan sebagainya kan nggak ada tarif. Dan nggak ada orang ngasih ini dan itu, enggak. Lillah tabaraka wa ta'ala. Tapi yang seperti itu kalau dia berkah melebihi dari keberkahan yang lain. Karena perjalanan yang dilakukan baginda Rasulullah itu adalah perjalanan yang paling berkah. Adalah dakwah. Itu dakwah adalah perjalanan yang paling berkah. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Tahun yang lalu kita ke ziarah ke sini. Datuk Sahib ke orang tua kita, Haji Abdul Rashid, kemudian juga Ustaz Haji Makmun dan sebagainya, itu di bulan Safar. Di bulan Safar. Kita udah akhir Dzulhijjah, berarti Muharram Safar. Berarti tinggal 1 bulan lagi persiapan kita ziarah. Sebagaimana biasa, ziarah ke Datuk Sahib, kemudian ke almarhum Haji Abdul Rashid, ke Ustaz Haji Makmun, itu sebagaimana yang sudah kita jalankan setahun yang lalu, insya Allah akan berulang di tahun sekarang dan yang akan datang, insya Allah. Ya, berarti itu di hari Minggu di bulan Safar, insya Allah. Ustaz Abdul Hakim untuk bisa menjaga